Ini kalau ternyata Habib Salim ini benar-benar tidak ada sejarahnya, tidak ada cara-cara di sini, kemungkinan Tungku ini untuk dibongkar ada kemungkinan nggak, Dan? Ada kemungkinan, semuanya pada kemungkinan lah yang jelas. Karena dari pihak, kalau dari pihak salah satu keluarga yang makamnya itu ketutup, itu sudah menghubungi saya dan keberatan bahwa makam leluhurnya itu ditutup oleh pembangunan dari cungkup Habib Salim. Salah satunya ya, ada salah satu dari pihak keluarga yang keberatan. Kapan, malah bilangnya begini, kapan dibongkar itu, gitu. Ya kan saya bilang tidak semudah itu, tetap pakai prosedur lah. Kita kan tidak segampang serampangan aja langsung bongkar-bongkar begitu kan. Tetap pakai prosedur yang benar, bagaimana nanti koordinasi dengan desa, koordinasi dengan muspika, dengan tokoh masyarakat kan gitu. Yang jelas sepengetahuan saya dan tanya dari orang tua, kontribusinya untuk agama khususnya di Bojong itu kan enggak ada. Kalau yang jelas-jelas kontribusi untuk agama yaitu ya Kiai Haji Fatah Yasin. Yang tadi makannya selatan. Iya, itu. Ya? Itu. Dia jelas kontribusinya banyak, khususnya untuk desa Bojong, umumnya kecamatan Bojong lah. Kontribusinya itu jelas untuk agama gitu. Tapi untuk Habib Salim sendiri kontribusinya itu tidak ada. Dan kalau dengar-dengar saya cari tahu ke orang tua yang masih ada, itu Habib Salim itu siapa sih gitu, tokoh agama atau apa gitu. Ternyata informasinya itu juragan sate keliling. Oh, juragan sate keliling. Iya, kalau dulu zaman kecil saya itu di desa saya kan namanya Pak Suhib. Dulu ada yang jualan sate itu terutama kalau bulan puasa itu kan dipikul kan modelnya kan. Di model duk sate gitu. Jadi informasinya ternyata ini Habib Salim itu penjual sate keliling. Penjual sate keliling. Iya, informasinya begitu. Dan Habib itu ceritanya gimana itu? Itu kurang tahu, saya belum tahu kok. Ujuk-ujuk kok jadi Habib Salim bin Yahya. Yang jelas kan diperkuat dengan adanya waktu itu kan LBY pernah datang ke sini kan. Oh, pernah datang ke sini berarti ya? Atas perintahnya LBY gitu loh. Tapi setelah semakin ke sini dan terungkapnya masalah makam palsu dan nasabnya para habib yang khususnya di Indonesia, umumnya di dunia, ternyata kan tidak tersambung ke dzurriyyah Kanjeng Nabi begitu. Bisa ditunjukkan, Dan, makam yang ditindih itu sebelah mana saja? Makam yang ditindih sebelah sini ada, itu sini ada, dan sebelah sana juga ada. Berarti sekelilingnya itu ada makam semua ini. Ada makam ini. Itu banyak ini. Bukan satu dua makam. Ya. Dulu di sini ada nisan tua tapi nggak tahu sekarang di mana. Jadi kayaknya masih dalam era kerajaan lah. Berarti daerah sini tua ada daerah sana. Iya. Tapi sudah tidak ada, untuk nisannya sudah tidak ada, dan makamnya juga hilang, ketutup. Ya. Waktu saya kecil dulu kan, kalau madrasahnya dekat. Ya. Kalau istirahat itu pas ngaso lah istirahatnya. Itu kan mainnya ke sini. Waktu dulu. Nah, ini kita juga, sebelum saya lanjutkan videonya teman-teman, jadi ini memang langkah-langkah mereka, trik-trik mereka semacam itu. Di saat dulu para warga Nahdien, ini yang suka ziarah kan warga-warga Nahdien, warga-warga NU ya. Kalau orang-orang yang non NU mungkin tidak mengenal apa itu ziarah ya. Jadi yang sering ziarah kubur itu orang NU. Nah, ketika si LBY ini masih ada di struktural NU pada waktu itu, yang masih belum ketahuan ingin istilahnya mengambil alih Jatman ya, itu kan pengaruhnya luar biasa. Maka dari itu mereka menggunakan hal yang semacam ini. Ketika ada di daerah tertentu ada sosok ulama harismatik Nusantara yang sudah wafat, yang makamnya kemudian diziarahi, biasanya mereka ini ya, kalau mereka itu bisa, mereka akan merebut makam tersebut. Dalam artian begini, makam tersebut itu akan dicarikan nasab-nasabnya, dicantol-cantolkan nasabnya gitu loh. Sehingga orang Nahdien yang pada waktu itu keluarganya mungkin seneng ya, wah ternyata kakek buyut saya ini masih Habib gitu kan. Nah akhirnya dicantol-cantolkan sehingga mereka mempunyai marga. Nah dengan di situ akhirnya apa, pengelolaan itu diambil alih nantinya oleh kelompok-kelompok LBY ini. Itu langkah yang pertama. Yang kedua, biasanya mereka akan membuat tandingan. Ketika tidak berhasil untuk menguasai suatu makam, maka akan menggunakan tandingan.
mereka akan memunculkan nama makam entah siapa yang ditokohkan gitu ya menurut mereka dengan label mereka, kemudian dibangun cungkup di situ, kemudian diziarahi juga. LB biasanya gitu, datang ziarah seperti yang dikatakan tadi, datang ziarah di situ untuk kemudian biar ditiru sama orang lain gitu loh. Oh ternyata di situ ada makamnya wali, ternyata di situ makam keramat gitu dan lain sebagainya, makamnya seorang wali yang punya karomah dan lain sebagainya. Nah, karena pada waktu itu juga semuanya masih terdoktrin oleh Pak Alawi, terutama oleh LB. Kalau masalah makam-makam ini kan juragannya LB itu. Nah, terus kemudian dibikinlah makam itu tadi yang lebar dengan menindih makam-makam yang lain pun nggak apa-apa pada waktu itu. Oke, karena tidak berani berontak. Ini keturunan Nabi loh yang nyuruh, ini keturunan Nabi loh yang ngomong, kan gitu pada waktu itu. Akhirnya tidak berani berontak. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, ketika sudah ketahuan bahwa mereka bukanlah dzurriyyah Rasulullah, baik dari sejarah, kemudian dari manuskrip yang ditemukan, kemudian tidak adanya isbat dari Nakobah internasional, kemudian juga tidak terbuktinya secara tes DNA, maka masyarakat ya kemudian bergerak. Masyarakat ini bergerak, bingung mau bergerak, takut. Akhirnya muncullah PWI yang di situ bisa mewadahi aspirasi daripada masyarakat, keinginan masyarakat, keluh kesahnya masyarakat, yang akhirnya teman-teman dari PWI pun berbuat. Akan tetapi saya sekali lagi mengingatkan kepada teman-teman PWI, jangan sampai kasus Winongan terulang kembali. Jadi nanti kalaupun memang ada penggempuran ya, kemudian ada renovasi ataupun mungkin normalisasi cungkup yang ada di makam, karena itu dianggap bangunan yang liar, karena tanah makam itu kan tanah milik umum, kemudian mendirikan makam yang sebegitu besarnya dengan dugaan menindih makam-makam yang ada di sekelilingnya. Nah itu sudah suatu pelanggaran. Akan tetapi harus dengan cara yang prosedur, jangan sampai terjadi yang kemarin kayak di kasus Winongan Pasuruan. Jadi harus melibatkan aparat, keduanya benar-benar aparat pun ikut gempur juga gitulah. Kalau bisa dimulai dari aparatnya dulu, jangan sampai nanti blunder kayak yang di Winongan. Dan ini saya rasa aparat pun seharusnya senang ketika ada anak bangsa yang mau meluruskan sejarah tanpa digaji, tanpa dibayar. Harusnya senang, karena ini semuanya untuk bangsa kita gitu loh ya. Jangan sampai sedikit demi sedikit tanah kita itu diklaim oleh mereka, oleh klan-klan Pak Alawi, jangan sampai. Yang akhirnya nanti ketika sudah tidak ada yang tahu lagi tentang sejarah itu, mereka membenarkan apa yang mereka lakukan. Oke, kita simak lagi videonya, jangan di skip-skip ya, biar tidak gagal paham. Ada dan Laskar dari Ranting Desa Bojong. Gimana? Ya, Pak. Ini ketua Laskar Rantingnya. Ranting Desa Bojong mensikapi adanya makam Habib Salim ini, di mana Habib Salim ini ternyata tidak memiliki jejak rekam sejarah, dan kemungkinan banyaknya warga yang meminta untuk melakukan pembongkaran. Gimana menurut jenengan? Kalau masalah pembongkaran itu sah-sah saja, karena ini makam umum bukan makam pribadi. Istilahnya sangat diharamkan apabila ada makam yang seperti ini, elit. Apalagi orang tersebut tidak ada atribusi ke Desa Bojong. Bahkan dari nenek moyang kita juga banyak yang tidak tahu bahwa Habib Salim itu siapa. Ya. Dan atribusinya sangat tidak ada, tidak seperti artinya Mbah Yai Fatah Yasin, Mbah Yai Ridwan, itu jelas sangat produksi dan sangat punya namanya untuk mulang ngaji untuk anak-anak Bojong dan orang-orang tua Bojong itu jelas merasakan. Jadi kalau masalah Habib Salim itu jelas, saya belum lahir sudah ada. Bagaimana saya mau ngaji sama Pak Habib Salim? Kalau saya bukan Pak Habib Salim, namanya Salim, karena saya tidak tahu orangnya. Boleh saya panggil Mbak, asalkan saya tahu wujud orangnya itu kayak apa. Istilahnya kalau Mbah Yai Yasin jelas saya tahu persis, Mbah Yai Ridwan saya tahu persis, dan itu orang tua saya akui sebagai ulama Bojong. Kalau Salim itu tidak saya akui, artinya tidak ada kontribusinya di Desa Bojong. Jangankan mulang ngaji, orang dulunya kabar konon itu dia tukang sate keliling, bahkan sampai sekarang masih ada saksi-saksinya. Masih ada saksi? Masih ada. Oh bisa, sangat bisa. Cuman saya sebagai pemuda sangat berterima kasih sekali kepada rekan-rekan yang hadir di sini untuk mengklarifikasi masalah ini makam Salim. Ya sangat setuju sekali. Nanti saya juga akan berhubungan dengan Pak Kiai Muhsin. Artinya bagaimana yang baik dan yang tidak baiknya, karena dia sesepuh, dan saya akan mohon restu dulu dari sana.
Sekian saja. Artinya akan ada prosedur Ya. untuk dilakukan pembongkaran sungkup makam ini. Iya. Ini bukan pembongkaran makam, tapi Bukan. pembongkaran sungkup ya. Sungguh. Tentunya supaya ada kesamaan Iya, antara iya. yang justru yang lebih bagus dikasih sungkup barangkali kan yang ada di sebelah sana Ya ya. itu Mbah Yai Patah Yasin. Lebih jelas, Itu ya. sangat setuju. Ini saya merinding nih kalau Iya, iya. bicara masalah Mbah Yai Patah Yasin karena dia sangat besar distribusinya di Bojong. Iya, iya, iya. Semua orang tahu lah. Kalau Salim semua orang tidak tahu. Tidak tahu. Banyak orang yang nggak tahu. Makanya kalau orang yang ngaji ke sini saya pikir apa tujuannya dan orangnya juga nggak kenal. Iya, iya, iya. Itu sangat-sangat sekali dan syirik itu buat saya. Siap, siap. Jadinya begitu. Jadi saya atas nama pemuda dan warga besar PWI Laskar Wilayah Bojong Indonesia sangat setuju apabila ada pembongkaran, istilahnya bukan pembongkaran makam, Ya. tapi cungkupnya, ya. cungkupnya. Dan untuk memberikan istilah ada suatu keluarga yang katanya makamnya Makamnya ditindih ya. ditindih. Di antaranya Di antaranya sebelah ya, timur ini, sebelah timur. timur, sebelah Nah, sana juga ada. ada. Jadi keluarga kemarin juga menanyakan, saya juga istilahnya secul-cul tanya makam siapa saja. Tapi nyata juga ada orangnya, oh keluarga saya di situ malah ditutupin. Ya, ya, Itu begitu. Jadi ya intinya saya nanti klarifikasi sama Pak Kiai Muhsin. Ya. Yang lainnya yang masih jadi muhibin. Ya, ya. Tidak seperti itu. Kalau saya bukan muhibin, jelas saya lawan muhibin. Terima kasih. Siap, siap. Artinya nanti bukan hanya pembongkaran cungkup, Ya. tapi juga akan merelokasi makam yang tertindih gitu ya. Betul, betul. Siap, siap. Menormalisasi Menormalisasi ya? Iya, yang Ya. menormalisasi makam yang sudah tercungkup dengan adanya Tutup ya. cungkup seperti ini. Ya, siap, siap. Jadi sangat tidak setuju lah apabila ini